minimal tanggal 10 Muharram. Apa kelebihannya? Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israel sawmu yawmin fis sanah wa huwa yawmu Asyura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada Bani Israel puasa satu hari dalam setahun. Apa dia harinya? Namanya hari Asyura, tanggal 10 dari bulan Muharram. Nah, kita berpuasalah kalian dan berusaha kalian ke atas keluarga-keluarga kalian. Maksudnya gampang gitu, memberikan sedekah kepada saudara kalian. Terus hari Allah, fa innahu man wasa ala iyalihi wa ahlihi min malihi wa sa'fihi Allahu alaihi sa'idan sanad. Nah, barang siapa yang dia meluas, maksudnya dia mudah memberikan hartanya kepada keluarganya tadi, maka Allah Ta'ala akan meluaskan di dalam bulan itu kepada orang yang baik sama keluarga yang tadi, apa yang dia minta pada tahun itu Allah Ta'ala akan berikan. Terus bulan. Nah, pada hari tersebut tanggal 10 Muharram ini Allah Ta'ala menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam tanggal 10 Muharram. Terus Nabi Idris tanggal 10 Muharram atau Asyura diangkat ke tempat yang tinggi. Nabi Idris dimasukkan ke dalam surga. Terus Nabi Nuh ini di tanggal 10 Muharram dikeluarkan dari perahunya. Tanggal 10 Muharram. Berikutnya Nabi Ibrahim tanggal 10 Muharram diselamatkan dari api nerakanya Raja Namrud. Itu api neraka. Bukan api neraka, apinya Raja Namrud macam neraka. Jadi tingginya api setinggi gunung. Mau melemparkan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang yang bikin kayu saja bingung. Gimana ini narok Ibrahim ini untuk bisa masuk ke dalam api, dia bingung. Setan pusat-pusuk berubah hari mula pusat-pusuk setan ngasih tahu caranya bikin betetan. Kalau bahasa Arabnya manjani, dibetet, lempar, masuk nanti. Terus hari mula malaikat nawarkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam, alaika hajat, kamu ada perlu nggak? Ditawarin sama mereka. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau sama kamu saya nggak punya hajat. Kata Nabi Ibrahim, ketika mau dilempar, kalau sama kamu saya nggak punya hajat. Hari itu masuk ke dalam api. Apa kata Allah Ta'ala? Setelah Nabi Ibrahim menyatakan kepada Allah, Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Apinya langsung dingin, bajunya Nabi Ibrahim enggak kesentuh api sama sekali. Di dalam api Allah Ta'ala kirimkan makanan yang berasal dari surga. Nah, tapi kalau kita coba-coba ngewirid pakai ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim, insya Allah mutu. Karena itu khusus buat Nabi Ibrahim. Jadi jangan ini kayaknya berikan nanti api ini, enggak. Itu cuma khusus buat Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh diperintah oleh Allah Ta'ala bikin perahu, Pak. Yang pada saat itu nggak ada air.
suruh bikin nggak ada kayunya suruh nanam dulu. Bukan terus ada kayunya, Pak, macam di Kalimantan tebang tuh. Terusan habis 1 juta hektar hutan, enggak. Ini Nabi Nuh suruh nanam dulu, Pak, baru habis tumbuh besar lalu baru bikin perahu. Kalau kita kan enggak, ada hutan Kalimantan gampang kan. Dulu Lampung juga gampang. Kayu, habis sekarang. Gara-gara manusia itu rakus kayak gitu. Jadi kita belum pernah ada gajah merusak hutan, itu belum pernah ada. Tapi kalau manusia nggak punya agama, itu hutan 1 juta hektar itu habis. Ya, jadi ternyata manusia itu lebih luas daripada binatang. Kalau bahayanya itu seperti itu, Pak. Kalau manusia nggak kenal agama itu seperti itu. Jutaan hektar hutan selesai gara-gara kelakuan satu manusia. Berikutnya hari ini, nah, bikin perahu, Pak. Sudah itu jadi diledek sama kaumnya Nabi Nuh. Nah, hari ini sudah diledek, Pak. Sudah jadi itu perahu, dijadikan WC, tempat buang hajat. Seluruh umatnya Nuh buang hajatnya di perahu, Pak. Saking nakalnya umatnya Nabi Nuh. Ini itu. Jadi dijadikan WC. Ada orang buta pengen pula dia ikut buang hajat di perahunya Nabi Nuh. Buta terus stroke. Rupanya pas lagi dia mau buang hajat, kepleset jatuh lah orang stroke. Habis kepleset jatuh penuh dengan kotoran tadi, maka orang yang stroke tadi sembuh. Ini paling tersebar sampai ke negerinya itu, bahwasanya orang yang sudah lama kena stroke masuk buang hajat, kepleset dan kena kotoran yang berada di perahunya Nabi Nuh, selesai. Oh, berbondong-bondong. Kan kalau kita kan orangnya suka kagetan ya, manusia. Dulu apa? Batu ponari. Oh, datang pengen sebuah. Nah, yang akhirnya, Pak, selesai bersih tuh, Pak. Kotoran satu perahu itu selesai, Pak. Bukan perahu kecil-kecil. Diambil lagi oleh orang kampung itu, nah perahunya Nabi Nuh jadi bersih lagi. Ini rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paling masalah hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Nuh, tapi tidak diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Ada yang beriman, tapi Kan'an dan istrinya enggak beriman kepada Nabi Nuh. Allah Ta'ala tenggelam. Nah, air itu keluar, Pak. Itu bukan dari sungai, Pak. Airnya keluar itu bahkan dari tempat tungku api itu keluar air. Ini Allah Ta'ala kalau mau menghabiskan satu kaum itu beres. Yang tempat tadinya tidak ada air, hari ini yang nggak mungkin perahu berlayar, akhirnya bisa berlayar sebab kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu dipasang-pasangkan kucing sepasang, pasang-pasangan pokoknya naik kepada perahunya Nabi. Itu pemungkas manusia, Pak, pada saat zaman Nabi. Ya, teruskan hari ini. Berikutnya setelah Nabi Ibrahim, wa anzalallahu fihi at-Taurah ala Musa. Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara pada tanggal 10 Muharram. Dan berapa itu sekitar 7 tahunan. Nabi Yusuf dipenjara dengan tanpa salah, biasa, Pak. Kalau ulama itu kan nggak ketahuan salahnya, kalau di penjara, tanpa salah, biasa saja. Memang zaman dari dulu, Pak, sampai sekarang orang-orang soleh itu tersakiti itu biasa. Disakiti umat itu biasa. Maka nggak aneh, mereka nggak akan kaget, Pak. Kalau dalam masuk penjara, ya mereka pun akan dakwah dan banyak orang dapat hidayah dalam penjara sebab masuknya ulama ke dalam penjara.
Itu memang sudah terjadi sejak zaman Nabi. Nah, Nabi Yusuf ini difitnah berbuat serong dengan istrinya raja. Kenapa begitu, Nabi Yusuf ini orang ganteng. Siti Zulekha ini diledek sama teman-temannya, kroni-kroninya, orang bangsawan juga, perempuan bangsawan. Kenapa kamu ini sama budak aja kok pengen? Apa nggak ada laki-laki lain tak? Kalau ngomong dia tuh kayak gitu. Siti Zulekha nggak ngomong, terus nggak balas omongan mereka, enggak. Cuman diondang itu perempuan, dikasih pisau, dikasih buah-buahan. Nabi Yusuf suruh keluar. Mereka suruh pegang pisaunya, suruh kupas buahnya. Nabi Yusuf keluar, itu buah-buahan bukannya dikupas, malah tangannya terkelupas dan tidak terasa. Kalau melihat cowok ganteng, janganlah itulah kita lah melihat Miss Universe lewat sini, apa enggak melongo di rumah sudah pewat misalnya kan. Beginilah kita melongo. Apa kata Siti Zulekha? Kamu ini baru melihat sehari, keiris tangan kamu nggak terasa. Saya ini ngelihat hari-hari bagaimana tersiksanya saya. Coba. Ngelihat orang ganteng itu sampai kelupaan. Nanti kalau kita nanti ngelihat Allah Ta'ala di dalam surga, Pak, nikmat surga itu kalah. Nikmatnya surga kan? Mudah-mudahan masuk surga semua. Terus melihat Allah Ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita. Berikutnya dari Allah. Warada fi ala Yaqub basar. Nabi Yaqub buta. Pada tanggal 10 Muharram beliau dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya tanggal 10 Muharram Nabi Ayub yang sakitnya telah lama Allah Ta'ala sembuhkan. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan tanggal 10 Muharram 38. Nabi Yunus ini ditelan sebab lari dari kaumnya. Ini masuk naik ke dalam perahu, perahunya oleng. Diundi yang keluar 3 kali namanya Nabi Yunus keluar, maka diterjunkan. Allah Ta'ala perintahkan kepada ikan nun supaya menelan itu Nabi Yunus. Ditelan, dibawa. 3 kegelapan dalam Al-Quran. Pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, yang ketiga kegelapan perut ikan. Ini barang Allah. Tapi Nabi Yunus apa Pak? Tobat Pak. Masyhur doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Panas ikan, dikeluarkan itu Nabi Yunus pada tanggal 10 Muharram dari perut ikan. Makanya kalau pakai wiridan la ilaha ikan aja nggak betah. Maka Bapak ini boleh wiridan seperti itu Pak. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi nggak ditelan ikan. Berikutnya rahimahullah. Wa fihi falaqa al-bahra li bani Israil. Dan pada tanggal 10 Muharram tersebut falaqa al-bahra li bani Israil. Laut ini Pak terbelah bagi Bani Israil. Jadi Musa dikejar sama Fir'aun dengan kaum. Jadi penindasan terhadap rakyat ini telah terjadi sejak zaman nabi-nabi. Kenapa begitu? Karena rakyatnya jauh
dari rohnya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala uji supaya mereka kembali kepada Allah. Dan Fir'aun Allah Ta'ala tenggelamkan. Jadi ada 12 kaumnya umatnya Nabi Musa. Itu laut terbelah jadi 12 jalan. Setiap orang yang nyebrang itu kelihatan seperti kaca akuarium tinggi-tinggi. Di Al-Quran itu jelasnya seperti itu. Melihat, saling melihat. Ini Fir'aun, Pak. Dia mau ikut ngejar, tapi kudanya itu sudah sadar. Di tafsir itu sudah dijelaskan gitu. Kudanya itu sudah sadar bahwasanya mau ditenggelamkan. Allah Ta'ala kirimkan kuda betina yang masuk akhirnya ke dalam lautan. Akhirnya kuda jantannya Firaun ini yang bawa Firaun ikut masuk. Oh, semua tentaranya masuk. Bani Israel sampai Firaun ditenggelamkan tanpa perang. Sebenarnya Bani Israel itu tanpa perang. Cuman karena taat diperintah oleh Nabi Musa supaya taat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Pak, kerajaannya Fir'aun diserahkan kepada Bani Israel dengan tanpa perang. Jadi mudah Pak untuk menaklukkan kezaliman. Setiap individu kita ini jadilah orang taat yang benar. Berhentilah untuk melanggar apa yang Allah Ta'ala larang. Segeralah melaksanakan perintah Allah dengan kesempurnaan perintah tadi, baru Allah Ta'ala akan tolong. Berikutnya hari Allah, setelah Bani Israel, apa lagi? Allah Ta'ala ampunkan Nabi Daud dosa-dosanya pada tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala berikan kerajaan tanggal 10 Muharram. Ini rakyatnya Nabi Sulaiman. Kerajaannya Nabi Sulaiman tidak pernah ada yang kayaknya seperti Nabi Sulaiman itu enggak ada. Setan, jin, angin, binatang, semua harimau ini jadi rakyatnya Nabi Sulaiman. Kerajaannya luas dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ingkar enggak dengan kekayaan sebanyak itu, Pak. Yang orang seluruh dunia enggak pernah punya kekayaannya seperti Raja Sulaiman. Beliau tetap menjadi orang taat. Kalau kita kan kaya dikit, laju maksiat biasanya. Tambah kaya lagi, laju tambah belagak. Kalau umat zaman dulu begitu. Berikutnya, wa fi hadzal yaum ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Pada tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala telah ampunkan dosanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah lalu dan yang akan datang ini Allah Ta'ala ampunkan. Dan pada hari pertama bulan Muharram Allah Ta'ala ciptakan dunia. Hari pertama bulan Muharram Allah Ta'ala turunkan hujan pertama dari langit pada bulan Muharram itu tanggal 10 Muharram tadi, yaitu Asyura, Allah Ta'ala turunkan hujan pertama. Nah, awal rahmat yang turun kepada bumi adalah tanggal 10 Asyura tadi, tanggal hari Asyura. Nah, barang siapa puasa hari Asyura, maka dia seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Tanggal 10 Asyura. Karena 10 Asyura ini, puasa 10 Asyura adalah puasanya para nabi-nabi. Barang siapa menghidupkan malam Asyura dengan ibadah, maka seolah-olah dia telah menyembah kepada Allah semisal dengan ibadahnya ahli langit yang ketujuh. Kalau menghidupkan 10 Asyura malamnya ya, besoknya mau puasa, bapak malamnya itu hidupkan dengan alat
Barang siapa sholat 4 rakaat dan membaca setiap rakaat Al-Fatihah, terus baca Qul huwallahu ahad ihda wa khamsina 51 kali, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya 50 tahun. 4 rakaat, setiap rakaat setelah Al-Fatihah baca Qul hu 51 kali. Wa man saqa fi yaumi asyura, barang siapa memberi minum pada tanggal 10 bulan Muharram dengan satu minuman saja. Oh, kalau kita 1 gelas, Masya Allah, satu terbuka. Maka Allah Ta'ala akan memberikan minum pada hari yang saat itu nggak bisa minum, Pak. Kehausan orang semua. Hari kiamat. Dengan cawan atau gelas yang mana setelah minum tidak akan haus selama-lamanya. Pada tanggal 10 Asyura. Wa ka'annama lam yaqsidaha tarfat 'ain, dan seolah-olah dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala walaupun sekejap mata. Barang siapa bersedekah dalam 10 Muharram tadi dengan satu sedekah, maka hari Allah permintaannya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mandi dan bersuci pada hari Asyura, maka dia tidak akan sakit dalam masa 1 tahun itu. Malamnya sebelum subuh Bapak. Dan barang siapa mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik kepada anak yatim, maka seolah-olah dia telah melakukan kebaikan kepada semua anak yatim yang hidup di dunia pada saat itu. Terus barang siapa waman ada mari, dan barang siapa mengunjungi orang sakit pada tanggal 10 Asyura, seolah-olah dia mengunjungi orang-orang yang sakit seluruhnya. Dan hari Allah tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala ciptakan arsy dan lauhul mahfuz, dan Allah Ta'ala ciptakan pena. Kan sebelum kejadian manusia itu Pak, ini setiap kita ini kejadiannya sudah ditulis semua, dicatat semua, bulan bin bulan kejadiannya ini sampai mati. Jadi kita itu tinggal menjalankan skenario dengan baik, nggak usah nentang apa ketetapan Allah Ta'ala. Berikutnya hari Allah, wa huwa al-yawm alladzi khalaqallahu fihi Jibril. Pada tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala ciptakan Jibril alaihissalam dan mengangkat Nabi Isa. Nabi Isa belum meninggal. Nanti hari Allah, Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal. Dajjal itu Pak, dalam kitab Fathul Majid dijelaskan Dajjal. Mudah-mudahan kita nggak ketemu Dajjal. Jadi kalau ada Dajjal jangan pengen ngeliat-ngeliat, kena itu kan. Kenapa? Terus jadi orang kafir. Jadi ketika ada dengar kabar Dajjal, pergi jauh-jauh, jangan berani-berani nemu. Ya. Terus paling ini Dajjal paling lautan tuh, ini cuma sampai betisnya aja Pak. Kayak apa gitu? Kalau dia suruh perintahkan bumi kering, maka kering. Kalau suruh perintahkan bumi tumbuh, kamu jadi hijau, akan tumbuh. Ini paling. Nanti dia akan tampakkan surga, tampakkan neraka. Nah, nerakanya dia itulah surga, surganya dia itulah neraka. Dajjal. Nanti dia Pak, dia akan bangunkan Pak, jasadnya orang tua kita, tapi sebenarnya setan. Yang kita tahu itu setan. Suruh bangun, suruh ngajak anaknya supaya ikut Dajjal. Dan Dajjal ngakunya Tuhan. Suruh turun hujan turun Pak. Memang Allah Ta'ala kuasakan seperti itu. Manggang ikan, ngambil dari laut, tangannya begini Pak, panggang di matahari. Dan kita patut masjid. Ini jangan fitnah. Nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam.
Isa turun tapi nggak jadi nabi. Jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti sholat bareng imamnya yang jadi Imam Mahdi. Nah, nanti tanggal 10 Muharram, pada tanggal 10 Muharram itulah terjadi kiamat. Terjadi Bapak, sebelum saya teruskan bab sabar, ada yang tanya nggak masalah Muharram? Nggak ada? Saya ambil aja. Teruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad yatlubuna ad-dunya wa yas'auna laha walakin lam yuqaddar lahum minha wa lam yuqassim lahum fiha illa miqdaril kifayah wa aqalla min dhalika. Kita cari-cari dunia, usaha untuk dunia, tapi kita nggak bisa menguasai dunia, itu nggak bisa. Pasti satu saat akan tergulingkan. Nggak bisa menguasai dunia selama itu, nggak bisa. Kalau nggak mati, nggak bisa. Nah, kita nggak bisa juga ngebagi dunia, itu nggak bisa. Kecuali sekedar kecukupan saja, Pak. Sedikit saja. Misalnya orang cari dunia, Pak, banyak-banyak. Yang dia makan tetap 3 kali 1, Pak. Makannya itu sehari 3 kali, nggak lebih dari itu. Kalaupun kelihatannya banyak duit, pasti luber kemana-mana. Nah, cuma sekedar kecukupan saja. Punyalah dia mobil 10, yang kepakai tetaplah 1. Cuma icak-icaknya aja dia punya. Walakin radu bihi wa qana'u wa sabaru. Tapi kalau kita ridho, qanaah, sabar hari itu, dan tahu bahwasanya hari itu Allah Ta'ala menjauhkan dunia ini untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Kadang-kadang kita tuh suka, kenapa sih Allah Ta'ala kok masih saya jadi orang miskin, atau agak-agak kurang dikit, atau agak-agak buntu dikit gara-gara COVID kemarin kan, dan banyak orang buntu hari itu. Sebenarnya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar. Kenapa kita nggak dikasih kelebihan dunia? Orangnya kalau dikasih kelebihan dunia biasanya suka sombong. Kalau dikasih kelebihan dunia, maka orang Islam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Bagi kita yang Allah Ta'ala berikan sekarang harta ini, jadi jangan anggap kelebihan itu bukan ujian. Kelebihannya adalah ujian. Kata Nabi Muhammad, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana rizquhu kafafan wa qana'an. Sungguh beruntung orang yang diberi hidayah, Pak. Jadi orang Islam, tapi rezekinya kafafan, cukup-cukup aja lah. Dan dia qanaah dengan rezeki yang cukup-cukup tadi. Hari ini kan kita nggak qanaah. Kalau dunia kurang, kalau agama merasa cukup, ya, jelas cukup, yang penting sudah sholat, gitu kan. Kita merasa qanaah dengan kalau agama. Kalau dunia, kurang. Geser sana sikut sini paling kurang, supaya kedudukan dia itu nggak jatuh. Tapi kalau agama, kenapa orang merasa qanaah? Padahal perjalanan kehidupan dunia ini 60-70 tahun, Pak. Di kuburan nunggu kiamat itu, Pak. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang belum kiamat. Bayangkan. Terus mikir akhiratnya kapan? Apa nanti sudah mati? Kalau sudah mati gak kepikiran akhirat, Pak. Lagi hidup inilah mikirin akhirat. Mau bawa apa itu ke akhirat?
Bukan nanti sudah mati gampang, nanti sudah mati ya Allah. Kalau sudah mati nggak gampang, Pak. Kalau nggak bawa bekal selesai kita. Itu baru di kuburan. Lamanya itu sudah seperti itu. Nanti di padang mahsyar lama lagi, lebih lama lagi. Belum masuk neraka surga itu belum. Kalau kita itu Pak masuk ke polsek dulu, laju pindah ke polres, nanti baru pindah ke tahanan kejaksaan, baru disidang Pak. Itu pun kalau mau cepet-cepet sidang harus banyak keluar duit biasanya. Biasanya seperti itu. Kalau enggak, terganggu ini dari polsek. Kalau terus, perumpamannya seperti itu. Itu baru mahsyar. Sampai-sampai orang di mahsyar itu, sampai-sampai orang di mahsyar, saking sakitnya siksa mahsyar itu. Ya Allah, kalau pengen dimasukin neraka, cepat dimasukin neraka. Dia anggap masuk neraka itu lebih ringan daripada mahsyar itu. Ingat. Lagi Pak, belum masuk surga neraka belum. Masuk ke dalam penghisapan. Dihisap. Kalau dapat hartanya dapat dari mana, digunakan untuk apa Pak? Kalau dikasih umurnya dihabiskan untuk apa? Coba. Kalau nanti ngamal agama, ngamalnya pakai ilmu atau enggak? Ini Pak. Nanti masuk ke mizan, ditimbang Pak. Lebih lama. Lewat sirat, lama lagi. 1.500 tahun. Maka satu harinya sama dengan 1.000 tahun di dunia. Jadi mikirin akhirat itu di dunia, bukan setelah mati. Maka jangan main-main dengan kehidupan dunia. Jangan zalimi orang dengan lisan ataupun perbuatan. Jangan ambil harta orang dengan cara apapun. Kalau pengen selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kalau nggak pengen selamat, silahkan. Kita punya penghisapan masing-masing. Silahkan. Kita yang akan merasakan masing-masing. Kalau agama cukup nasihat. Kalau bapak-bapak mau amal, silahkan. Yang akan selamat kepada individu masing-masing. Kalau yang tidak selamat pula kembali kepada individunya masing-masing. Kata guru saya, kalau mau selamat, sempurnakan ibadah kepada Allah sama manusia, jangan nyakiti. Berikutnya kata Nabi, man radiya minallahi bil yasir minar rizqi radiya minhu bil yasir minal amal. Barang siapa ridho kepada Allah Ta'ala dengan sedikit dari rezeki, rezekinya sedikit tapi ridho, maka Allah Ta'ala akan ridho kalau dia amal tapi sedikit. Amalnya sedikit Allah ridho. Sekarang mau enggak Pak? Kita pengen harta banyak tapi amalnya sedikit, ya. Kita pengen dunianya banyak tapi amal agamanya sedikit, sekedarnya saja. Nah, Bapak Rasulullah, fa'amma man talaba ad-dunya wajada wa shammara fi as-sa'i laha likay yatamatta bi syahwatiha wa yatana'am bi ladzatiha. Kalau cari dunia sungguh-sungguh, tapi pengen lezat-lezat, pengen memuaskan syahwat dengan dunianya tadi, pengen nikmat-nikmat. Ini namanya orang rakus. Namanya orang rakus. Nah, kenapa Pak? Perkara keduniaan ini perkara yang menakutkan dan melalaikan. Nah, barakallah. Orang yang model seperti ini, karena ingin memuaskan nafsu, mencari keduniaannya, ini namanya orang yang mu'assirin di dunia ar-raghibin fi mata'iha. Orang yang terkesan kepada dunia dan orang yang semangat di dalam mengumpulkan perhiasan dunia. Sama saja. Kalau niatannya kayak tadi, dia cari dunia dapat atau enggak, dia disebutnya orang rakus. Kan ada orang yang seperti itu. Dia usaha-usaha supaya dunianya banyak, tapi ternyata enggak hasil. Alias bangkrut. Dia tetap terhitungnya orang rakus. Nah, ada di antara kita nyari dunia
benar, niatnya benar supaya bisa naik haji ya, supaya bisa sodako ya, supaya macam-macam lah. Kan dunia juga buat ini Ustaz, ya kan? Kalau ada dunia bisa sodako, bisa ngasih orang tua, bisa naik haji, bisa umroh, benar. Tapi setelah punya dunia, lihat tuh hati kita, berubah nggak hatinya Pak? Punya dunia itu berubah nggak hatinya? Tambah sombong nggak? Tambah merasa ujub nggak? Tambah merasa lebih baik nggak dari orang lain kalau sudah punya dunia? Biasanya Pak, benar awalnya, akhirnya nggak benar. Itu kebiasaannya seperti itu. Jadi nggak usah berselubung dengan kan bisa haji begitu, kan bisa ini Pak. Biasanya kalau orang sudah punya dunia Pak, keniatannya jadi berubah walaupun dia sudah melaksanakan apa yang dia niatkan. Terus yang selamat bagaimana? Yang selamat dari dunia itu yang gimana? Ayat lubaha al-abdu lil afaf wal kafaf. Yang selamat itu nyari dunianya, dia cukup seorang hamba nyarinya afaf wal kafaf. Apa afaf? Supaya dia tercegah dari perkara yang gak halal. Jangan tercentrung dengan perkara yang haram. Niatnya itu. Yang kedua kafaf. Apa? Kalau lebih dari keperluan dia pasti kasih buat orang lain. Dia habiskan buat agama dia, sehingga nanti jadi bekal buat kematian dia. Ini namanya afaf wal kafaf. Ini kan enggak, kalau buat orang lain ya jelas lebih banyak kita kan daripada yang dikasih. Biasanya seperti itu. Nah, gimana kalau orang fakir cari dunia? Orang fakir cari dunia biasanya suka ngumpul-ngumpul, terus nahan-nahan, takut keluar gitu kan, takut keluar. Kalau hilang yang dia kumpulin dia sedih. Ini orang fakir yang cari dunia. Nah kita tuh gimana keadaan hati kita ketika harta kita hilang? Apakah ikut hilang atau enggak? Kadang-kadang kita itu Pak, mobilnya masuk ke dalam hati, bini masuk ke dalam hati, duit masuk ke dalam hati, motor masuk ke dalam hati, anak masuk ke dalam hati. Enggak menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Mobil masukkan ke garasi, motor masukkan ke garasi, duit taruhlah ATM, ini taruhlah di rumah, jangan dalam hati. Hati itu cuma milik Allah. Nanti mobilnya lecet, hati pun tidak lecet. Oh ini mobil lecet, ngamuk gak turun, jadi berantem. Motor hilang, hati hilang. Motor hilang cari ke dealer, ketemu. Bini hilang. Nah, ibu cocok saya cari lagi. Siap dimandu kayaknya. Jadi beres Pak. Yang hilang-hilang ini cari yang baru aja Pak. Alangkah belaburannya kita mau bebalaan dengan orang. Wah, bini kita dari orang. Pak, cari bini barang baru. Enak. Orang fakir seperti itu. Nah, para Allah, yang paling celaka daripada orang celaka, man jama Allah alaihi faqra dunya wa 'adzabal akhirah. Yang paling celaka dari orang-orang yang celaka, Allah Ta'ala jadikan dia fakir di dunia dan di akhirat dia diazab. Terus fakir yang gimana? Yang beruntung itu fakir yang dia ma'as sabri wal qanaah bima qasamallah. Fakir yang selamat adalah dia sabar terus qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan sama dia dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia lebih memilih sedikit daripada banyak, lebih memilih kesempitan hidup daripada keluasan dunia. Nah inilah namanya min a'dhamin ni'am,
termasuk sebesar-besarnya nikmat, dan wa afdhalil fadail, dan seutama-utamanya keutamaan. Tapi kalau fakir dikasih kefakiran biasanya suka benci, suka sedih. Kenapa lah Allah Ta'ala gak adil sama saya? Kenapa lah dia suaminya, ibu itu jadi orang kaya, suami saya miskin? Nah, kenapa salah pilih? Kan seperti itu Pak. Memang sudah takdirnya begitu. Jadi jangan begini, kenapa begitu? Memang takdir kita itu seperti itu. Ada yang jadi kepala ini, ada yang jadi pangkatnya ini, ada yang jadi tukang ini. Supaya dunianya jadi seimbang, Pak, dinamis, berjalan. Kalau semua keinginan kita Allah Ta'ala berikan, Pak, dunianya nggak normal. Coba Pak, jadi pejabat semua, kan repot. Jadi orang kaya semua, lagi nggak terbangun gedung. Makanya apa hikmahnya kok ada jadi tukang, ada jadi ini? Hikmahnya dunianya jadi normal. Nah yang kaya jangan sege. Disebut kaya itu gara-gara ada orang miskin. Kalau nggak ada judul miskin, nggak ada judul kaya. Kenapa disebut pejabat? Gara-gara ada rakyat. Jadi yang jadi pejabat jangan sege. Kamu tuh jadi pejabat karena ada judulnya rakyat. Yang cantik dan ganteng, kenapa disebut itu? Gara-gara ada yang jelek. Jadi bersyukurlah jadi orang cantik dan ganteng. Jangan ngeceh sama orang yang cantik. Lalu kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Hadis ini masyhur. Hampir saja kefakiran ini menyebabkan kepada kekufuran. Nah, fakir yang gimana? Barakallahu, yang menyebabkan dia kekufuran. Kufur yang dia ini barakallahu, hatinya sering mengeluh. Hatinya sering mengeluh, sering takut barakallahu. Dan dia enggak ridho dengan ketetapan Allah. Nah, fakir yang beginilah yang menyebabkan dia kufur. Tapi kalau fakir yang ridho, qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan sama dia, ini fakir yang bagus, nanti masuk surga tanpa hisab. Fakir, apa yang mau dihisab? Orang buntu, apa yang mau ditarik? Tidak ada. Masuk surga melenggang. Fakir yang gimana? Yang qanaah dan tetap melaksanakan perintah Allah. Kalau orang berduit, hisabnya Pak, subhanallah pokoknya. Nah, apa kata Nabi? Ya ma'syarul fuqara, a'tullaha ar-ridha min qulubikum tazfaru bi thawabi faqrikum wa ilafa. Wahai orang-orang fakir, datangkan keridhaan dari hati kalian, maka kalian akan memperoleh pahala sebab kefakiran kalian. Kalau enggak ridho, maka kalian tidak akan mendapatkan pahala. Tuh, fakir. Maka barakallahu Bapak Ibu sekalian, kalau sakit jangan enggak ridho dengan sakitnya. Kapan sih sakit dapat pahala? Kalau sabar dan tetap taat. Ini mah kalau sakit malah dispensasi, malah nggak sholat sekalian itu gimana? Iya, pas saya sering ke rumah sakit soalnya. Ibu udah sholat, bapak sebelum. Sakit itu walaupun parah, asal akalnya masih ada, dia tetap wajib sholat. Kalau akalnya sudah hilang, dia nggak wajib sholat. Orang gila, ayan, mabok, ini nggak wajib sholat. Maka kalau ditanya, apakah boleh nggak sholat? Boleh. Jadi orang tiga inilah. Jadi orang gila dulu, ya kan? Jadi orang ayan dulu, jadi orang mabok dulu. Jadi selama masih ada akal, kita ingat, maka kita tetap wajib sholat, walaupun tidak berdiri, walaupun dengan kedipan mata, kita tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, adapun sakit nanti ujian Pak, musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ini adalah semata-mata Allah Ta'ala mau ngasih pahala sama kita. Dan nanti akan kembali kepada tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak,
kalau mau jadi jenderal tuh kira-kira dikeplakin dulu nggak pelatihannya itu lah? Kira-kira orang yang menjadi jenderal itu Pak, kira-kira ditonjokin dulu nggak? Jadi begini, dihantam Pak, dan nggak marah, pukul sama komandannya, keplak, tonjok, marah nggak? Marah ya tambah dipukul Pak. Lihat Pak. Tapi setelah dipukul tadi Pak, dia akan tahu, oh begini loh menghadapi kehidupan. Begini caranya menghadapi kehidupan. Oh ternyata begini nikmatnya setelah kesusahan mendapatkan kesenangan. Kalau orang nih Pak, tiba-tiba kaya itu nggak ada cerita. Tapi kalau dari miskin jadi kaya, ini ceritanya banyak Pak. Sebenarnya cerita susahnya itu yang dia ceritakan, bukan cerita kayanya. Mana ayatnya? Awalana buluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Pasti kata Allah Ta'ala, kami akan berikan kepada kalian mereka bisyai'in dengan sesuatu minal khawf, dari ketakutan, wal ju' kelaparan, dan kekurangan dari harta. Ini pasti akan terjadi kepada semua manusia. Kadang berduit, kadang buntu, kadang sehat, kadang sakit, kadang ada yang mati di antara keluarga kita. Ini pasti terjadi, maka sabar. Lalu kata Nabi, la yatamanna yanna ahlul afiyah yawmal qiyamah ala furidat ajsaduhum bil maqam. Nanti Pak, orang-orang yang sehat terus sejak hidup sampai mati sehat terus, ngelihat pahala orang yang dikasih bencana, diberikan pahalanya di akhirat, dia pengen Pak digunting badannya asalkan pahalanya itu sama seperti dia. Jadi kalau dikasih bencana sadar Pak, ada yang kena stroke dikit dari kita, ada yang kerugian macam-macam lah, ada yang ketimpaan apalah begitu. Ini sabar, semuanya sabar. Nah, sebenarnya apa sih musibah itu? Kenapa Pak? Musibah itu sebab apa? Kata Nabi, la yabrahu al-bala bil mu'min. Tidak akan meninggalkan bencana kepada orang mukmin hatta yamshi ala ard wa ma'alaihi khati'ah. Selama dia berjalan di permukaan bumi dan dia melakukan kesalahan, Allah Ta'ala pasti berikan ujian Pak, bencana supaya ngapus kesalahan dia tadi. Makanya orang mau mati biasanya banyak sakit ya Bu, karena dosanya banyak. Nanti ketemu sama Allah dalam keadaan bersih. Orang yang mau pensiun biasanya butuh terus sakit pula kan. Ini mau membersihkan dosa-dosanya dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Bapak Ibu Allah, karena sudah durasinya Pak, silahkan Pak kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kira nggak ada Pak. Alhamdulillah. Kita tutup dalam akhiratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar